Ya, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan lewat belajar online ini ya, semoga kalian tetap semangat. Baik, langsung saja Ustazah mau ngasih tahu bahwa untuk PAT itu tambahan materi lagi, tapi insya Allah Ustazah mau terangkan secara detail agar kalian paham. Makanya silahkan kalian dipelajari ya lewat video ini. Nah, yaitu tentang puisi, ya, tentang puisi. Nah, mohon diperhatikan. Nah, lanjut. Nah, coba antara puisi 1 dengan puisi 2 kira-kira sama tidak? Nah, perhatikan ya. Sama tidak kira-kira? Kalau puisi 1 ini banyak sekali ya barisnya. Kemudian ada yang panjang seperti baris pertama, ada yang pendek atau malah satu kata aja pada baris terakhir. Kalau puisi kedua ini ternyata dia sama, ya kan, hampir sama panjangnya. Nah, silahkan ya diperhatikan. Puisi pertama itu apa, puisi kedua itu apa? Apakah sama? Nah, lanjut ya. Menurut kalian, sama tidak dua teks tadi atau dua puisi itu? Silahkan kalian berpikir. Nah, udah ya. Nah, ternyata beda. Ternyata di puisi itu ada dua puisi. Yang pertama adalah puisi lama, yang kedua adalah puisi baru. Zah, puisi lama itu apa? Puisi baru itu apa? Nah, baik. Ustazah mau nerangin. Jadi, puisi itu dibagi dua, puisi lama dan puisi baru. Gitu ya. Terus kalau puisi yang sekarang apa tuh termasuknya? Puisi zaman sekarang. Nah, nanti kita akan bahas. Baik. Kita lihat di sini ciri-ciri atau karakteristik puisi lama. Itu kayak gimana? Yang pertama, dia itu kelihatan kaku. Puisi lama tuh kaku banget. Terus dia tuh kayak banyak gitu aturannya. Wajib punya aturan-aturan. Contohnya apa? Contohnya jumlah kata dalam setiap barisnya itu banyak, diatur. Jumlah baris setiap bait gitu ya. Dan sajak dan sebagainya itu harus ada aturannya. Intinya puisi lama itu adalah puisi yang masih terikat dengan aturan-aturan baku. Itu. Nah, lanjut. Yang kedua, kalau puisi baru apa, Zah? Ciri-ciri puisi baru yaitu puisi yang memiliki bentuk lebih bebas. Baik katanya bebas, jumlah barisnya bebas, rimanya bebas. Ya. Jadi tidak sama seperti puisi lama. Kalau puisi baru ini lebih kepada bebas. Kamu mau nulis satu kata doang, dua kata doang dalam puisi lama ya nggak apa-apa. Karena dia bebas, katanya nggak diatur. Kayak gitu ya. Nah, ternyata kita balik lagi. Nah, ini. Ternyata coba kalian lihat. Mana yang puisi lama, mana yang puisi baru. Coba. Ternyata puisi nomor 1 ini termasuk dalam puisi baru. Karena dia tidak memiliki aturan-aturan yang baku. Kan bebas nih. Baris terakhir cuma satu kata. Baris pertamanya dia ada beberapa kata, ada 5 kata gitu ya. Nah, berbeda dengan puisi kedua. Puisi kedua ini barisnya ada berapa? Ada 4 ya. Terus dia tuh ujungnya rimanya kok ini a semuanya sih gitu ya. Kok ini i semuanya sih, i semuanya sih gitu ya. Nah, itu karena dia punya aturan. Jadi puisi yang kedua ini adalah puisi lama. Kemudian katanya ada berapa? Oh iya, ternyata katanya banyak, ada 4. Hidup, ini 2, 3, 4. Terus ini juga ada 4, ada 4, ada 4. Jadi intinya puisi
lama itu memiliki aturan harus sama gitu ya. Harus sama dengan barisnya, kemudian rimanya, kemudian suku katanya, dan sebagainya. Memiliki aturan baku. Nah, baik ya, paham ya? Nah, lanjut. Udah tahu pengertian puisi lama dan puisi baru, maka kita akan fokus kepada puisi lama. Karena PAT juga ada materinya, mohon diperhatikan. Yang pertama, jenis-jenis puisi lama. Yang pertama ada syair. Ingat-ingat, syair. Syair, apa sih Zah syair? Syair itu adalah jenis puisi lama yang terdapat 4 baris. Jadi dia ada 4 baris. Terus ujung-ujung katanya atau sajaknya itu A, 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 A. Dan di dalamnya berisi tentang nasihat atau suatu cerita. Ini kita lihat contohnya, syair. I, 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 I. Ini tuh adalah sajaknya. Jika memang punya mimpi, datanglah belajar di sini sebagai bekal untuk diri kelak berguna masa nanti. Nah, ini adalah syair. Semuanya berupa isi dalamnya, enggak ada sampirannya. Gitu. Terus ujungnya makna ini adalah sajak A, sama semua maksudnya gitu. Gitu ya. Nah, lanjut. Yang kedua adalah gurindam. Apa Zah gurindam? Gurindam ini hanya ada 2 baris. Ya. Terus, ini mohon maaf salah. Sajaknya ini AA doang. Karena ujungnya harus sama hurufnya. Seperti halnya syair. Dan mengandung nasihat. Biasanya baris pertama dia itu sebab, baris keduanya akibat. Kayak gitu ya. Kita lihat. Jika anak tidak berguru, ini adalah sebabnya. Kelak dia tidak berilmu, akibat. Gitu ya. Contohnya, jadi begitu. Hanya ada 2 baris, kemudian di ujung katanya hurufnya itu harus sama, gitu ya. Nah, paham? Jika anak tidak berguru, itu sebab kelak dia tidak berilmu, gitu. Jadi kalau ada anak nggak menuntut ilmu, tidak sekolah gitu ya, intinya maka dia tidak akan memiliki ilmu, kayak gitu kalau bahasa kitanya. Selanjutnya yaitu Karmina. Nama lain Karmina adalah pantun kilat. Apa Zah pantun kilat? Nah, adalah salah satu jenis pantun lama yang biasa disebut pantun kilat. Karmina ini mirip pantun tetapi pendek. Kenapa pendek? Cuma ada 2 baris. Ya. Nah, baris 1 namanya sampiran, baris keduanya isi gitu. Nah, ini lihat contohnya. Jadi ada 2 baris, gelatik ada di pohon jati, ini adalah sampiran. Apa sih Zah sampiran? Sampiran tuh kayak kata-kata yang gak miliki makna gitu loh. Kayak nggak ngerti kalian tuh, kayak perumpamaan-perumpamaan. Isinya apa? Wanita cantik itu yang baik hati. Wanita cantik itu yang baik hati. Gitu ya. Lihat pantun kilat ya. Apa? Ujungnya juga AA sama. Nih, hurufnya sama. Gitu. Jadi pantun kilat itu nama lain dari Karmina. 2 baris. Kemudian baris pertamanya itu adalah sampiran, baris keduanya adalah isi, kemudian di ujung katanya ini hurufnya harus sama, I, kayak gitu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah pantun. Apa Zah pantun? Jarak. Nah, pantun ini dia ada bersajak ABAB ya. Bersajak ABAB. Nah, kemudian setiap bait terdiri 4 baris ya. Ada 4 baris. Kemudian suku katanya 8 sampai 12. Pada baris pertamanya disebut sebagai sampiran, baris
kedua dari terakhirnya itu disebut sebagai isi. Ini contohnya. Berakit ke hulu dengan bergalah. Bulu pecah terbelah dua. Orang tua jangan dilangkah. Kelak hidak. Biadab dituduhnya pula. Nah, kita lihat di sini. Ujungnya dia ada huruf H, baris pertama. Baris kedua ada huruf A. Baris ketiga ada huruf H. Baris keempat ada huruf A. Gitu ya. Jadi apa? Jadi ini A, H sama dengan ini. Makanya hurufnya dia A, B, A, B. Karena H, A gitu. Beda. Kayak gitu ya. Terus apa? Pertamanya, baris 1 dan kedua dia itu sampiran. Jadi kayak basa-basinya dulu, belum isinya. Kayak perumpamaan-perumpamaan dulu. Kayak basa-basinya dulu. Lalu yang keduanya ini adalah bagian isinya. Kayak gitu ya. Baik. Hanya itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga dimudahkan ya. Insya Allah nanti latihan soal juga tentang jenis-jenis pantun lama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.